Oke, selamat siang semua. Salam satu hobi, satu hati, Ademania seluruh Indonesia. Hari ini kita bongkar-bongkar atau istilahnya repotting pohon-pohon yang mau kita kirim ke seluruh Indonesia. Ini saya lagi bongkar goji kali emerald butterfly. Pohon keren, super dan sehat akarnya. Semoga nanti di tempat baru tambah keren, tambah subur, sehat. Banyak lagi yang mau kita bongkar. Ini WKL KLT, yang ini goji, yang sana kongsada, masih banyak lagi. Ini kemarin bongkarnya, dan yang ini juga nanti kita bongkar. Ini proses pembongkaran media atau pemisahan media dari akar-akar, dan jangan tergesa-gesa ya, perlahan-lahan saja karena banyak media yang nyangkut di akar-akar serabut. Seandainya kita tarik sembarangan bisa patah ataupun lecet. Ini subur, sehat. Semoga nanti di tempat baru kamu jauh lebih subur. Ini lagi. Tuh, medianya sehat kan? Lihat. Toko blok bagian bawahnya aja udah ditumbuhin akar serabut. Ini menandakan kalau medianya sehat. Kalau medianya tidak sehat, biasanya di bawah ini lembab, basah, dan ujung-ujung akar busuk. Tuh, akarnya sehat, pohonnya juga sehat. Selamat jalan ya. Semoga kamu nanti di tempat yang baru tambah subur, tambah sehat, karaktermu tambah keren. Sehat. Ini lagi. Sama. Bagian dasarnya sudah ditumbuhin oleh akar. Padahal repottingnya kalau nggak salah baru lebih 2 bulan yang lalu. Tapi pertumbuhannya luar biasa, subur, pengaruh media. Pesan saya, kalau untuk media adenium harus yang porus, atau kalau disiram air mudah jatuh, tidak tergenang. Dan pot juga
jangan lupa diperbanyak lubangnya. Kalau ini sebenarnya masih kurang sih, seharusnya nyampe ke samping-samping, dikasih lubang. Semakin banyak lubang pot, maka air semakin mudah keluar. Pohonnya sehat, sehat semua. Nih koko bloknya pada nempel, pada nyangkut akarnya di koko blok. Itu menandakan kalau koko blok itu bagus buat tanaman. Jadi jangan beranggapan koko blok itu tidak bagus untuk bahan media. Ini satu contoh, adeniumnya atau akar adeniumnya pada ngejar di koko blok. Kalau memang koko blok nggak bagus, kenapa dia harus nempel sampai ke koko blok? Tuh kan? Nah, oke, ini kongcada, pohon super gendut, terlalu subur mungkin. Ini gemuknya. Wow. Ini pohon uji coba media baru tempo hari, tanpa pupuk kimia, baik itu Dekastar, NPK seimbang dan lain-lain, murni organik sama kohe. Tuh, lihat pertumbuhannya. Ini uji coba media baru sama pupuk alami. Pertumbuhannya luar biasa. Mana yang om dah. Oke, terima kasih. Kenapa repotting itu daunnya harus dibundulin atau di pruning? Banyak versi yang bilang katanya supaya pohon cabangnya pendek, atau biasanya kalau di pruning daunnya pohon akan mengeluarkan cabang banyak katanya. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, tujuan repotting mempruning daun begini mengurangi tingkat stres pohon di saat penanaman kembali setelah repotting. Itu menurut saya. Atau kalau misalnya kita melakukan pengiriman dengan jarak jauh atau beberapa hari baru sampai ke tujuan, biasanya pohon jauh lebih sehat dibandingkan pengiriman dengan daun yang utuh. Kenapa? Karena dengan dipotongnya daun atau dipruningnya daun, biasanya pohon tidak terjadi penguapan di dalam kardus. Kalau dengan daun biasanya terjadi penguapan, jadi kondisi pohon agak lembab, dan di ujung-ujung pucuk biasanya nanti akan terjadi busuk. Nah, kan sering tuh teman-teman mengalami, terutama pohon yang subur. Jadi saran saya kalau untuk pengiriman pohon, sebaiknya pertama daun harus dipruning, kedua setelah pohon direpotting dibersihkan, dianginkan beberapa hari. Tujuannya supaya
dengan dianginkan beberapa hari. Biasanya tadi yang di saat kita repotting pohon misalnya terjadi luka pada akar atau lecet atau putus akarnya, biasanya dia udah sembuh. Dan ketika kita lakukan packing barang, pohon sudah kondisi sehat. Jadi berapa hari pun dalam perjalanan dia akan aman. Insya Allah tidak akan busuk. Begitu. Banyak sih sebenarnya fungsi dari pruning ini. Pruning ini juga bisa memicu percabangan. Ya, biasanya tadi cabang yang agak-agak kecil di bagian dalam dengan dipruning atau digunduli daun, cabang yang kecil yang tadinya mungkin tidak berdaun, nah biasanya dia akan cenderung berdaun lagi. Kita betul posisinya kan, nah baru nanti kita bongkar. Oke, satu lagi pohonnya sehat ya, sama rata ya. Jangan takut untuk pruning daun ya, karena pruning daun sebenarnya langkah aman, langkah awal aman. Alhamdulillah sudah selesai bongkar-bongkarnya, proses penyiraman lagi. Setelah itu seleksi akar. Nah, alhamdulillah pohonnya sehat semua, gendut-gendut, dan akarnya keren, cabangnya keren. Proses selanjutnya penyiraman buat pembersihan media yang masih menempel di akar-akar pohonnya. Tuh, kan banyak menempel tuh. Kalau bisa nanti menggunakan selang dan kita semprot supaya akar halusnya tidak terlalu banyak patah. Dan yang kokoblok yang menempel di akar, melepaskannya tolong hati-hati, karena kalau ditarik terlalu itu nanti bisa lecet akar-akarnya, akar serabutnya. Oke, proses pembersihan media yang masih menempel. Jadi bersih supaya mudah untuk seleksi akar. Modelnya kayak jemur ikan asin ya, pakaian, jemur pakaian. Ayo ademania seluruh Indonesia, semangat berkebun adeniumnya ya. Kita hijaukan Indonesia. Salam satu hobi satu hati, Adenium Timothy, Sumatera Barat. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten ini ya.